Sekjen Pradi Bersatu Adi Darmawan diperiksa Polda Metro Jaya terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Adi Darmawan diperiksa sebagai pelapor. Adi Darmawan menyebut dirinya menghargai hukum sehingga perlu datang pada pemeriksaan hari ini. Di sisi lain, Adi juga minta penjelasan soal pasal yang menjerat para tersangka. Meski demikian, Adi juga mengapresiasi tim penyidik atas ditetapkannya 8 orang sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Kemudian daripada itu semua, alhamdulillah saya sudah menyampaikan tadi bahwa boleh dong kami meminta dengan hormat dan sangat kepada penyidik. Tapi kita lihat lagi apa ini ya. Sementara itu Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan terhadap tersangka kasus tudingan. Saya garis bawahi ya pemirsa. Pemeriksaan terhadap tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo, Roy Suryo pada besok. Selain Roy Suryo, sejumlah tersangka juga turut dipanggil. Roy Suryo akan diperiksa perdana sebagai tersangka. Surat pemanggilan sebagai tersangka telah dikirim terjadwal Kamis 13 November. Sementara itu Roy Suryo CS menggelar deklarasi perlawanan atas penetapan mereka sebagai tersangka. Roy pun menolak tuduhan yang mengatakan bahwa ia mengubah data ijazah Jokowi. Deklarasi perlawanan atas penetapan tersangka digelar di Gedung Juang, Jakarta Pusat. Roy Suryo menyampaikan ada ketidakadilan pada penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Ia menegaskan bahwa perjuangan belum selesai dan siap menjalani proses hukumnya. Roy Suryo menolak tuduhan yang mengatakan bahwa ia mengubah data ijazah Jokowi. Tidak ditunjukkan. Satu. Yang kedua, yang dilapori, saya juga mohon tolong kembalikan kewarasan. Saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, dan 5 yang lain, bahkan tambah 4 yang lain, tidak pernah, demi Tuhan, demi Allah SWT, tidak pernah yang namanya mengedit ijazah. Catat itu. Kalau ada orang yang mengatakan kami mengedit ijazah dan mengedarkan ijazah palsu, orang itu yang berbohong. Kami memang meneliti ijazah yang pernah diposting oleh seorang kader partai Gajah Kuntet. Gajah Kuntet itu gajah kecil, gajah kerdil. Namanya Dian Sandi Utama pada tanggal 1 April. Kalau mau dikejar dengan pasal 32 dan 35, dialah harusnya. Karena ijazah yang dipoto oleh Dian Sandi miring kayak otaknya. Roy Suryo juga menyebut deklarasi ini sekaligus menjadi seruan terbuka untuk menuntut penegakan hukum yang adil, transparan, dan bebas dari tekanan politik. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Seluruh Indonesia menggelar aksi damai hari ini di depan Gedung Kejaksaan Agung RI di Jakarta. Aksi sebagai bentuk dukungan terhadap kinerja Kejaksaan Agung dan jam pidana khusus dalam memberantas kasus korupsi berskala besar. Sepanjang periode 2023-2024, pemirsa, Kejaksaan Agung berhasil mengungkap sejumlah kasus strategis dengan nilai kerugian negara mencapai ratusan triliun rupiah. Melalui Jampitsus, penegakan hukum tak hanya menyasar individu saja, tapi juga korporasi besar yang merugikan negara. Ini adalah bentuk keberanian yang dinilai masyarakat bisa membantu dalam upaya menghapuskan korupsi. Dalam aksi itu, mahasiswa dari berbagai kampus menyerahkan simbol dukungan berupa pedang samurai dan tameng sebagai bentuk semangat pemberantasan korupsi. Aksi berlangsung tertib dan damai serta menjadi pesan seperti yang kita saksikan ini ya. Sebuah peragaan sebagai tersangka korupsi. Kita saksikan sebuah upaya mendukung Kejaksaan Agung. Ya, mahasiswa-mahasiswa ini terus mendukung penegakan hukum yang bersih dan berintegritas demi kemajuan bangsa dan negara. Di Indonesia tanpa tebang pilih.
Aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Tulang Bawang Lampung diwarnai kericuhan, pemirsa. Massa terlibat saling dorong dengan petugas Satpol PP saat menyampaikan tuntutannya. Salah satunya pengukuran ulang hak guna usaha di perusahaan. Aksi saling dorong tak terhindarkan antara massa pengunjuk rasa dengan petugas Satpol PP di depan kantor Bupati Tulang Bawang, Lampung. Massa yang berasal dari aliansi masyarakat dari 4 kecamatan serta unsur mahasiswa menuntut pengembalian hak tanah Umbul seluas 43.000 hektar lebih yang diduga dikuasai oleh perusahaan PT Sugar Group Companies. Terdapat 5 poin tuntutan, di antaranya menuntut pengukuran ulang hak guna usaha di perusahaan, serta menuntut merealisasikan 20% plasma hak guna usaha untuk masyarakat dan pengembalian hak tanah Umbul. Kericuan dapat segera diredam oleh petugas kepolisian dan TNI yang berjaga di lokasi. Kita menerima aspirasi semua keluhan masyarakat, aspirasi masyarakat akan kita diskusikan dengan tim ya, apa masalahnya. Kalau memang kewenangan Kabupaten Tulang Bawang, kita tindak lanjuti. Tapi kalau kewenangan pusat dan kalau provinsi ya kita salurkan ya. Maju juga aspirasi. Selain di kantor Bupati Tulang Bawang, aksi massa juga digelar di depan kantor DPRD Tulang Bawang dan juga di portal Indo Lampung. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Dugaan kejanggalan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (WUS) makin terungkap. KPK tengah menyelidiki adanya kecurangan dalam pembebasan lahan, yakni penggelembungan harga tanah. KPK mulai menyelidiki indikasi penggelembungan harga tanah, pemirsa, serta praktik jual beli aset negara yang tidak semestinya dalam proyek kereta cepat WUS. PLT Deputi Penindakan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan materi penyelidikan terkait dengan lahan, yakni jadi diduga tanah milik negara dijual lagi, tapi kepada negara. Menurut Asep, dalam materi penyelidikan ini ada indikasi penggelembungan juga harga tanah jauh di atas nilai yang wajar, sehingga negara mengalami kerugian signifikan. Penyelidikan KPK berlangsung di tengah pernyataan Presiden Prabowo yang akan mengambil alih tanggung jawab penuh atas utang proyek kereta cepat. Ketika di dalam pelaksanaan proyek ini ada orang atau oknum, ya siapapun itu, apakah pengusaha, apa memanfaatkan proyek ini untuk mengambil keuntungan, jika dia minta untuk dibalikin ke negara atau yang dia keuntungan tidak sahnya. Artinya misalkan pengadaan lahannya, nah orang itu misalkan di pengadaan lahan yang harusnya di harga wajarnya 10, lalu dia jadi 100, kan jadi nggak wajar. Nah, kembalikan, negara kan rugi. Yang harusnya negara hanya membeli tanah itu dengan harga 10, kemudian harus membeli dengan harga 100, balikin. Nah, ini diproses pengadaan oleh setahannya. Di tengah kepastian penyelesaian utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, KPK memastikan penyelidikan dugaan markup kereta cepat Jakarta-Bandung WUS tetap berjalan. Menurut Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, penyelidikan dilakukan guna mencari tahu ada tidaknya dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek itu. Penyelidikan juga dinilai penting guna memperoleh kepastian hukum, di mana diyakini Presiden Prabowo akan legowo menerima jika benar ditemukan dugaan tindak pidana korupsi dalam mega proyek itu. Sebab pemberantasan korupsi ini jadi salah satu program unggulan di kepemerintahan Presiden Prabowo. Untuk mengetahui ada tidaknya suatu perbuatan tindak pidana korupsi, ya kan? Kalau tidak ada ya selesai.
Kalau ada, ya kita juga bisa sampaikan kepada Presiden, ini ada perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi. Ketika ada, tentunya Presiden juga akan menerima, karena beliau sudah mengamanatkan dalam asta cita ketujuhnya tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi kalau memang hasil penyelidikan memang terindikasi cukup bukti ada perbuatan tindak pidana korupsi, kita sampaikan.